Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini saya menyapa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang tentulah sedang mempersiapkan diri dan sudah tentu diberkati dalam seluruh hidup dengan tubuh yang senantiasa sehat selalu. Pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita menghayati kembali kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita hari ini, sehingga kita tetap senantiasa menjadikan firman Tuhan itu sebagai terang yang menerangi langkah kita, hidup kita, bahkan perilaku kita hari ini. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami semua boleh bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Pagi hari ini kami boleh memasuki hari yang baru dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami memberi diri kami supaya kami dipenuhi dengan firman-Mu. Dan bejana hidup kami semakin diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu, karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai 19 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-14. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita mengatakan, Tuhan yang menyahabati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Sahabat adalah teman dekat. Teman untuk menyampaikan sesuatu, atau mungkin juga teman bermain. Teman sejak kecil yang kita kenal di bangku sekolah sampai kita dewasa. Sahabat juga adalah orang-orang terdekat dengan kita yang mengenal pribadi kita dan kita juga mengenal dia. Dan sahabat juga seringkali menjadi penolong bagi kita di saat kita sedang susah dan sebagainya. Itulah makna seorang yang menjadi sahabat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pemazmur ingin mengatakan demikian. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia. Sebuah pernyataan iman yang kalau kita perhatikan, begitu pemazmur menyampaikan statement ini, maka terbayang oleh pikiran kita betapa beraninya pemazmur untuk mengatakan Tuhan itu seperti kita. Dia sangat bersahabat, terlebih lagi dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan itu berarti Tuhan benar-benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, karena dia sudah merasakan bagaimana dia hidup dengan takut akan Tuhan, bagaimana dia merasakan Tuhan itu sebagai sahabat, teman yang begitu dekat, yang selalu peduli kepada dia di saat dia sedang bergumul, di saat dia sedang mengalami berbagai macam tantangan hidup. Maka ketika dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan sebagai sahabat yang setia mendengar semua keluhan-keluhan itu, sehingga pemazmur ingin mengatakan tadi bahwa Tuhan itu sangat bersahabat dengan orang yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak yang diberkati. Coba kita perhatikan sahabat yang sejati. Yesus mau menjadi sahabat yang sejati. Yesus mau menjadi teman bagi kita semua.
Dikala kita sedang berada dalam kesusahan, pergumulan hidup, mungkin saja teman-teman yang kita punyai sekarang ini meninggalkan kita, oleh karena kita sudah mulai mengalami kekurangan ataupun berada pada titik yang terendah. Lalu kita merasa tidak ada teman. Yesus menghadirkan dirinya sebagai sahabat yang sejati. Dan karena itu, dia mau mendengar semua keluhan kita. Dia mau peduli dengan saudara dan saya. Apalagi dikala kita semua sedang berada dalam keterpurukan hidup. Pergumulan yang berat. Pemazmur sudah merasakan itu. Ketika dia berada dalam situasi yang sangat-sangat membuat dia seakan-akan tidak ada lagi yang menolong. Tapi Tuhan menurut pemazmur, dia adalah sahabat yang sejati terhadap mereka yang mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih. Kadang kita membangun sebuah hubungan baik dengan orang, selalu orang akan memperhatikan siapa kita. Lalu dia akan melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah dia layak dianggap sebagai sahabat atau teman dan sebagainya. Kadang orang mencari sahabat atau mencari teman dilihat dari kelas. Dilihat dari stratanya. Sama atau tidak. Kalau sama, dia jadi sahabat. Kalau tidak, mungkin tidak peduli. Tapi sahabat yang sejati, dia tidak memandang kelas, dia tidak memandang strata. Sahabat yang sejati, dia selalu tampil untuk selalu peduli dengan orang-orang atau mereka yang dia anggap sebagai sahabat. Sahabat yang sejati adalah benar-benar teman yang selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Dan Yesus pun sudah hadir sebagai sahabat yang sejati. Karena itu dia membuka tangan dan merangkul. Mulai dari anak-anak, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan sampai kita semua. Yesus juga mengajak kita semua, marilah kamu yang terbeban berat. Bukankah semua itu cara Yesus merangkul kita dan dia adalah sahabat yang pasti siap menunggu setiap keluhan-keluhan kita. Dia peduli dengan setiap doa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya naikkan. Dan karena itu tidak ada sahabat yang sejati selain daripada Yesus. Kalau Yesus sudah menjadikan dirinya bagi sahabat untuk kita semua, bagaimana dengan kita terhadap orang lain? Saudara-saudara, kita seringkali berdosa, berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan mau menjadikan kita sahabatnya. Maka Tuhan pun juga mau supaya kita juga mau menjadi sahabat bagi orang lain, bagi sesama, bagi anggota jemaat yang lain, bahkan di tengah masyarakat. Di tempat pekerjaan kita, jadilah sahabat yang sejati, yang siap menopang sahabatnya, temannya ketika dia susah, dan siap untuk merangkul siapapun juga, tidak melihat strata atau kelas dan sebagainya. Tapi kita semua, sungguh di mata Tuhan kita sama. Dan mari kita terus meningkatkan hubungan persahabatan sama seperti Tuhan yang senantiasa tetap menjadi sahabat bagi semua orang yang takut akan Dia, termasuk saudara dan saya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir. Dan melalui Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, Dia mau menjadi sahabat bagi siapapun yang percaya kepadanya dan yang hidup takut akan Dia. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati kami selaku majelis jemaat, diaken, penatua, pendeta, berkati tugas pelayanan kami bersama, berkati juga akan tanggung jawab kami di tengah keluarga, bahkan juga di dalam karya kerja kami. Kami berdoa di pagi hari ini untuk para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara. Kami mau berdoa juga di pagi hari ini ya Bapa di surga, untuk vikaris, unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan, berkati baik pribadi maupun keluarga. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaatmu,
sektor Yerusalem. Keluarga Ibu Nurhaida Sihombing, keluarga Ibu Nurlina Purba, keluarga Ibu Nurmawati Sihombing. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Octavianus Domingus Sedubun, keluarga Bapak Panahatan Pardosi, dan keluarga Bapak Paulus Alfa. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Yerusalem, Ibu Sinuraya Napitupulo Simanjuntak, dalam perawatannya di rumah sakit RSCM Jakarta. Kami berdoa juga untuk sektor Karmel, Penatua Boy Christian Jaha yang sedang dalam proses pemulihan, sektor Sion, Ibu Rumata Adri Boru Hutagalung, sektor Hermon, Ibu Yohana Magdalena Alemos, dan sektor Peniel, Ibu Maria Anna Suratiah. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Samuel Bontor Lumban Tobing. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini dalam pertambahan usia perkawinan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Vigi Reindolf Papilaya, Saudara Bayu Yudipura Koloh, Bapak Denny Boy Nanuru, anak Magdalena Caroline Riri, Saudara Ivan Samairi Daily, Bapak Yuli Ari Sandi Simanjuntak, Saudari Teresia Abigail Sengke. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Andrea Marcelo Supakua, Bapak Basuki Rahmat, Bapak Jackson Rahakbau, Bapak Yohanes Markus Ngelyobon, dan Saudara Dismon Jolois Sitinjak. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga, untuk jemaatmu, tiap pribadi, keluarga yang bergumul dalam tantangan hidup. Tuhan berkati keharmonisan suami istri, keharmonisan hubungan orang tua dan anak. Berikan mereka semua kedamaian di dalam hati mereka, sehingga apapun pergumulan hidup dalam keluarga, Tuhan Yesus selalu hadir dan memberikan damai sejahtera-Mu. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan doa kami di pagi hari ini, kami mau serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.